selamat datang di kelas Kimia Dasar 2 dan juga channel saya. Hari ini kita akan mempelajari tentang elektrokimia, pendahuluannya dulu. Hari ini di video ini kita akan mempelajari atau belajar tentang bagaimana suatu reaksi redoks tersebut, bagaimana kita bisa menulis reaksi redoks dalam setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian kita belajar bagaimana cara kita untuk menulis notasi sel dan menyetarakan reaksi. Oke. Ya, kita masuk di sel Galvani. Sel Galvani disebut juga sel Volta. Dan prinsipnya dari sel Galvani itu adalah suatu reaksi redoks menghasilkan energi listrik. Jadi energi listrik dihasilkan melalui reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, di situ terlihat bahwa di gambar salah satu contoh dari sel Galvani yaitu reaksi redoks antara Zn dan Cu, seng dan tembaga. Di situ terlihat bahwa sel Galvani ini tersusun atas dua larutan, jadi mereka reaksinya itu terpisah ya, jadi tidak dalam satu chamber, dalam satu gelas, tidak, tapi aliran listriknya diatur sedemikian rupa sehingga sirkuitnya tertutup. Kenapa tertutup? Karena di situ aliran listriknya kan dari anoda ke katoda ya. Oke, sebelum kita lanjut, di situ kita terlihat dulu ada voltmeter, ada jembatan garam, ada larutan ZnSO4 yang di sebelah kiri, kemudian CuSO4 yang di sebelah kanan ya. Kemudian dua chamber itu dihubungkan dengan dua elektroda, yang di kiri elektrodanya Zn, di kanan elektrodanya Cu. Oke, selanjutnya kedua elektroda tersebut tersambungkan dengan kawat yang di tengahnya itu dipasangkan voltmeter. Voltmeter fungsinya untuk mengukur tegangan dong ya, volt. Kemudian di antara dua chamber itu juga dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam ya, di situ ada tulisannya. Jembatan garam itu biasanya terdiri dari larutan elektrolit ya, tapi biasanya kan kita pakai kayak larutan elektrolit lah, atau kayak agar-agar begitu ya, tapi fungsinya juga masing-masing. Nah, di situ terlihat jelas bahwa reaksi di gelas kiri dan gelas kanan bisa terjadi aliran listrik, artinya voltmeternya, jarumnya bergerak ya. Berarti sistem ini adalah sistem yang bisa menghasilkan arus listrik. Dan arus listrik yang terbentuk ini terjadi dan terdistribusi dalam suatu perputaran yang tertutup atau sirkuit yang tertutup. Kenapa tertutup? Karena dia dari dari reaksi ini bahwa elektron dihasilkan dari gelas yang di kiri. Elektronnya keluar karena reaksi yang di kiri itu terjadi oksidasi karena di anoda ya. Jadi Zn 0 dia menjadi Zn2+ gitu ya. Bilangan oksidasinya naik. Itu dia keluar dari anodanya, kemudian mengikuti kabel atau kawat itu melewati voltmeter, dan pasti voltmeternya akan bergerak ke jarum yang lebih besar gitu ya, dari 0 naik 1, 2 tuh terserah dialah sebanyak elektron yang diterima. Kemudian dia sampai ke tembaga, elektroda tembaga Cu, kemudian dia masuk dalam larutan dan elektronnya itu masuk melalui jembatan garam dan seterusnya. Jadi sirkuitnya tertutup, jadi tidak ada elektron yang terbuang sia-sia begitu. Jadi ada sirkuitnya. Nah, kalau sirkuit tertutup misalnya contohnya itu kayak kita nyampur ZnSO4 kemudian sama CuSO4 jadi satu gitu ya, dalam satu chamber atau satu gelas, reaksinya terjadi reaksi redoks terjadi, tapi prosesnya itu elektronnya itu kan dia langsung lepas gitu, artinya nanti cuma menghasilkan panas atau energi saja dan keluar ke sistem karena sirkuitnya terbuka, artinya setelah dihasilkan dia keluar gitu kan, keluar ke sistem seperti itu. Dari gambar situ juga terlihat
kita harus mengetahui bahwa anoda itu yang di sebelah kiri, anoda itu biasanya terjadi reaksi oksidasi, kemudian di sebelah kanan itu adalah katoda, di mana terjadi reaksi reduksi. Jadi dari gambar tersebut yang mengalami oksidasi adalah Zn, yang mengalami reduksi adalah Cu. Dan proses dalam sel galvani atau sel volta ini biasanya itu terjadi secara spontan. Untuk prinsipnya, reaksi reduksi itu kan terdiri dari masing-masing setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Di sini saya kasih pengertian reaksi reduksi adalah reaksi penyerapan elektron dan bilangan ditandai dengan bilangan oksidasi yang berkurang. Jadi reduksi itu terjadi ketika bilangan oksidasinya semakin berkurang. Jadi misalnya dari 2 dia turunnya jadi 1 begitu ya. Kalau dari 0 turunnya menjadi -1. Jadi semakin negatif atau semakin berkurang bilangan oksidasinya, berarti itu adalah reaksi reduksi. Dan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron di mana terjadi penambahan bilangan oksidasi dari si spesies tersebut. Kayak misalnya kita contohkan di situ reaksi reduksinya Cu 2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Untuk reaksi reduksi itu biasanya ditandai dengan elektronnya itu berada di sebelah kiri sebelum tanda panah. Sedangkan kalau untuk reaksi oksidasi biasanya itu elektronnya berada setelah tanda panah. Jadi kalau untuk reduksi pembedaannya cuman elektron di sebelah kiri sebelum tanda panah, sedangkan oksidasi di kanan setelah tanda panah. Nah, kalau di dalam sel galvani, reaksi reduksi itu terjadi di katoda, sedangkan reaksi oksidasi terjadi di anoda. Di situ dilihat contoh yang saya taruh di situ adalah contoh sel galvani yang tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya. Di situ Cu itu di sebelah kanan chamber tersebut, kemudian yang Zn di sebelah kiri. Oke, jadi ketika dijumlahkan untuk kedua setengah reaksi tersebut, 2 elektronnya hilang sehingga reaksi keseluruhannya yaitu Cu2+ dalam bentuk aqueous ditambah Zn dalam bentuk solid menjadi Cu solid ditambah Zn2+ aqueous. Jadi tinggal dijumlahkan dan jumlah elektron yang di reaksi oksidasi dan reduksi ketika dijumlahkan harus sama dengan 0 agar tidak ada elektron di dalam reaksi tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk dalam notasi sel. Di situ saya menuliskan bentuk umum notasi selnya, yaitu kalau di sebelah kiri oksidasi dipisahkan dengan 2 tanda garis, yang artinya adalah pemisahnya itu jembatan garam. Kemudian di sebelah kanan itu reduksi. Jadi misalnya kita ngambil contoh yang tadi untuk sel galvani kita Cu dan Zn-nya, reaksinya tersebut Cu2+ tambah Zn menjadi Cu ditambah Zn2+. Ketika ditulis dalam notasinya Zn, biasanya tuh kalau mau gampang dalam menuliskan notasi itu Zn-nya itu bukan Zn sih, kayak logamnya itu atau dalam bentuk murni, logam dalam bentuk solidnya gitu ya. Itu biasanya di sebelah ujung, jadi ujung kiri maupun ujung kanan. Dan biasanya di tengah itu biasanya dia dalam bentuk kelarutan, mau liquid atau aqueous terserah lah. Kemudian di situ notasi selnya kan Zn solid dibatasi dengan 1 garis, kemudian Zn2+ aqueous, kemudian dipisahkan dengan jembatan garam, kemudian Cu2+ dalam bentuk aqueous, kemudian ada 1 garis lagi, kemudian Cu. Di situ 1 garis itu menandakan beda fasa ya. Kalau dia sama fasa kalau dia lebih dari 1 spesies misalnya gitu, jadi dipisahkan dengan tanda koma. Kalau 1 fasa, misalnya solid saja atau aqueous saja begitu ya. Kalau dia beda fasa kayak Zn sama aqueous, berarti harus dipisahkan dengan 1 tanda garis. Seperti itu. Ya, misalnya untuk contoh soal ini nomor 1, 2, dan 3, kita menulis untuk nomor 1 kita mencari setengah reaksi untuk proses tersebut, kemudian kita bikin reaksi dari notasi yang sudah ada dan kita setarakan reaksi di nomor 3. Oke, misalnya untuk nomor 1 oksidasi Br ya, berarti oksidasinya itu Br berarti dari
Br minus ya pasti ya. Oh mohon maaf, ini oksidasi Br minus, aqueousnya berarti dioksidasi, berarti pasti elektronnya itu di sebelah kanan ya, gitu ya. Berarti Br minus menjadi Br2. Kan kalau di dalam bentuk atom saja ataupun atau misalnya kayak Mg, itu berarti bilangan oksidasinya 0. Kalau dalam bentuk Br2, H2, N2 itu juga 0 bilangan oksidasi ya. Jadi kalau dia jadi molekul dan spesies yang sudah dinyatakan negatif baru atau positif, berarti baru dia punya bilok seperti itu ya. Jadi Br minus berarti kan di sini jumlah Br-nya 2, berarti kita setarakan ini jadi 2, kemudian ini jadi 2 elektron. Seperti itu reaksinya. Nah, untuk yang B itu kan di situ bilang reduksi O2 menjadi H2O dalam suasana asam. Berarti kalau reduksi si O2 berarti kan si O2 itu ditambah elektron ya, karena dia reduksi ya. Baru dia menjadi H2O. Ya. Kalau dalam keadaan asam berarti ada H+ sama H2O-nya. Berarti kalau untuk reaksi yang B, O2 ini kan di sini dia 0, kemudian di sini dia -2. Berarti terjadi perubahan bilangan oksidasi dari 0 ke -2. Berarti elektronnya ini ya. Kemudian di sini pasti 2 karena H2. Kan di sini O2, kemudian O-nya di sini 2. Di sini belum ada H, berarti pasti H+-nya di kiri juga kan. Ya, seperti itu. Berarti O2 di sini O-nya 2, hanya di sini 1 2, berarti di sini 2 ya. Oke, sempit sekali ya. Saya ulangi dulu, udah ditambah 2 elektron ditambah 2H+ ya. Hanya 2. Kemudian ini hanya di sini hanya 4 ya. Hanya 2, berarti di sini 4 berarti ya. 4H+, mohon maaf. Jadi di sini O-nya 2 sama, H di kiri dan kanan sama, dan jumlah total muatan di kiri itu harus sama dengan total muatan yang di kanan. Ini kan 0 ya, kan -2 ditambah -2 ditambah 4 berarti +2. Atau begini saja supaya tidak ribet dengan elektronnya begitu. Berarti di sini saya taruh 2, di sini saya taruh setengah. Bisa nggak? Bisa dong. Berarti jadinya oke, jadi reaksi setaranya itu setengah O2 ditambah 2 elektron ditambah 2 H+ menjadi H2O. Tapi kalau tadi misalnya 2H2O di sini. Berarti reaksinya kali 2 saja berarti ya. Jadinya O2 ditambah 4 elektron ditambah 4H+ menjadi 2H2O. Kenapa dijadi 4 elektron? Karena di sini kan 0. Terus di sini O-nya -2. -2 dikali 2 kan -4 gitu ya. Kan 0. Berarti di sini juga 4 elektron. Jadi 4 elektron untuk si O yang dikalikan dengan koefisiennya itu. Oke. Ya, untuk yang nomor 2, untuk yang H+, tulisannya gimana ya? H+ di dalam kurung aqueous menjadi H2 dalam PT. Jadi platina ini sebagai elektroda saja ya. Jadi dalam reaksi tidak perlu ditulis. Berarti dia mengalami oksidasi reduksi, mohon maaf. Jadi kan dari H+ dia menjadi H2 ya. Berarti 2H+, kemudian menjadi H2, berarti dia mengalami oksidasi reduksi, berarti 2 elektron ya. Oke. Yang B ini 2H.
Oke, kemudian nikel dia dari 2+ menjadi Ni, berarti terjadi reduksi. Ini terjadi reduksi juga. Ya, reduksi berarti Ni 2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni ya. Ini Ni 2+ menjadi Ni 0. Yang C itu Br minus aqueous, dia menjadi Br2 itu dengan platina ya. Ya, berarti ini terjadi oksidasi karena dari minus ke plus ya. Minus ke 0. Berarti ini oksidasi. Jadi Br minus itu yang dia tandai kan dengan pelepasan elektron ya. Kemudian Br2 gitu ya. Jadi di sini 2 elektron. Ya. Elektron aja deh. Jadi 2 Br. Jadi 2 elektron ya. Oke, seperti itu untuk penjelasan yang C. Oke, jadi di sini reaksinya CrO3 ditambah MnO2 menjadi MnO4 tambah Cr3+. Di sini udah kelihatan ya ini muatannya ini. Tapi kalau yang ini kan kita mau melihat siapa yang mengalami oksidasi dan reduksi dulu. Jadi di sini kan O-nya minus 2, jadi Cr-nya plus 6. Terus ini minus 2, ini plus 4. Ini minus 2, berarti ini plus 7 ya. Cr3. Berarti yang mengalami oksidasi itu Mn dari plus 4 menjadi plus 7. Kemudian yang mengalami reduksi adalah Cr dari plus 6 menjadi plus 3. Oke, itu dulu yang menjadi dasar kita untuk menyelesaikan atau menyetarakan reaksi. Nah, selanjutnya itu si reaksi itu kita bagi dari setengah oksidasi dulu deh. Setengah oksidasi di sini kan Mn ya. Berarti MnO2 menjadi MnO4 minus ya. Di sini dia dari plus 4 menjadi plus 7, berarti oksidasi berarti 3 elektron ya. Ya deh, di situ 3 elektron. O-nya dikurang, berarti kalau dalam suasana asam dan basa kan pasti harus ada H+ tambah H2O begitu ya. Nah, kalau dia plus tidak ada O-nya kurang, berarti kita taruh H2O di kiri ya. Ditambah H2O. Nah, O-nya sudah berapa ini? Misalnya saya tambah 2 begitu. Ini O-nya 4. Ya, sudah 4. Berarti di sini Mn-nya tetap 1, O-nya sudah 4. Sudah, muatannya di sini minus 4 ya, 3 elektron, berarti jadinya ditambah H+ nya berapa? H+ nya jadi 4 ya, 4 H+. Oke, kemudian kita nyari setengah reduksi juga. Setengah reduksinya itu Cr ya, CrO3 ditambah 3 juga, 3 elektron karena dari plus 6 menjadi plus 3. Kemudian menjadi Cr3+ ya. Kemudian nah, di situ terlihat bahwa di sini kan kekurangan O, jadi ditambah H2O saja di sini. Kemudian ditambah H+ di sini ya. Sebentar. H2O-nya itu kan sini 3. Terus sini 3, terus sini 6 ya, gitu. Kemudian 3 elektron tambah 6 berarti plus 3. Ya udahlah, udah setara lah. Di sini kan muatannya, kalau di sini muatannya 0 semua, di sini muatannya muatannya itu di sini 3, di sini 3 sama ya. Oke, jadi
saya jumlahkan semuanya di sini kan, jadi elektronnya habis ya. Jadi reaksinya itu menjadi MnO2. Di sini juga sisa H2O ya. Di sini H2O1, di sini sisa 2H+ di sini ya. Berarti MnO2 ditambah CrO3 ditambah 2H+ menjadi MnO4- ditambah Cr3+ ditambah H2O. Oke, muatan di kiri sama ya. Muatan di kiri +2, muatan di kanan +2 juga. -1 tambah 3. Jadi muatan di sini +2, di sini +2 juga. +2-nya didapat dari -1 tambah +3. Ini dapatnya +2 ya. Oke. Oke, sekian video dari saya. Semoga, saya harap semuanya mengerti dan memahami mengenai prinsip elektrokimia dan penyetaraan reaksinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share jika dirasa bahwa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.